Ramalan Jayabaya tersusun dari berbagai kitab anonim yang diklaim ditulis oleh Prabu Jayabaya. Isinya berupa kronologi berbagai zaman dalam sejarah dan masa depan. Agar selamat dari perubahan zaman, kita diminta untuk eling lan waspada atau selalu ingat kepada Tuhan dan berkesadaran. Menurut Babat Kadiri, ramalan-ramalan itu bernama Serat Jayabaya dan terdiri dari 3 kitab. Yang pertama dipegang Syekh Subakir, yang kedua disimpan Prabu Jayabaya, dan yang ketiga dimiliki Prabu Banjaransari, penguasa terakhir Jenggala yang pindah ke Galuh. Meski Babat Kadiri adalah racauan hasil kesurupan yang gak valid dan tokoh-tokohnya kebanyakan fiktif, menurut Johannes Ras, yang terawal dari kitab Ramalan Jayabaya adalah Serat Jayabaya yang diduga karangan Pangeran Adilangu. Meski sebenarnya kitab ini anonim dan tidak lebih tua dari abad 18. Pendapat lain menyebut Ramalan Jayabaya yang ori adalah kitab Asrar yang konon disusun tahun 1613 Masehi. Meski ini juga tidak ada buktinya. Kitab Asrar sendiri ngakunya ditulis pada zaman Prabu Jayabaya, tapi yang diceritakan tetap Jayabaya versi Babat Tanah Jawi. Anehnya, kitab Asrar sudah bercerita soal penjajahan Belanda dan uang Inggris. Ini petunjuk bahwa kitab ini sebenarnya ditulis setelah abad 19 saat Jawa sempat dijajah Inggris. Belakangan muncul Serat Jongko Jayabaya yang bahkan berisi ramalan zaman edan dan modernitas. Mas Asisi, opo wae to sing diramal Jayabaya? Kereta mlaku tanpa jaran utawa mobil, tanah Jawa kalungan besi utawa rel sepur. Pinter. Sebagian besar ramalan Jayabaya berisi tentang dekadensi masyarakat modern. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang meyakininya, saya duga itu semua bukan ramalan sungguhan, melainkan rekaman zaman dari kemerosotan moral yang terjadi pada masa kolonial, antara abad 19 hingga abad 20. Orang Jawa terkejut oleh derasnya gaya hidup bebas dan modernitas yang dibawa bangsa Eropa. Ada mobil, rel kereta api, hubungan sejenis, candu, dan lain sebagainya. Ini semua membuat sang pujangga prihatin hingga lahirlah kritik sosial yang dibungkus dalam ramalan-ramalan Jayabaya. Meskipun ia sendiri tidak begitu tahu tentang Raja Jayabaya dan sekedar mencomot apa yang dibakukan Babat Tanah Jawi tentang Jayabaya. Jadi, seolah-olah Jayabaya di abad 12 mampu meramal melampaui zaman. Padahal, sebenarnya sang pujangga tadi sedang melihat modernitas itu terhampar di depan hidungnya. Jika terbit di zaman sekarang, mungkin kita akan menyebutnya fiksi sejarah. Aslinya itu cerita fiktif atau rekaan, tapi dibuat dengan meminjam tokoh atau peristiwa sejarah sungguhan. Dalam hal ini, Raja Jayabaya dimodif menjadi Prabu Jayabaya si jagung ramal.